What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan ngebahas alur sebuah film yang berjudul The Call. Film ini dirilis pada tahun 2020 dan cukup ramai diperbincangkan di media sosial. Well, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita menuju ke filmnya. Dimulai dengan menunjukkan seorang gadis bernama Seo Yeon yang hidup pada tahun 2019. Lalu dia berkunjung ke rumah masa kecilnya dan bertemu dengan seorang pamannya yang bernama Sung Ho. Kemudian pamannya itu mengantarkannya ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Seo Yeon menyadari handphone miliknya telah hilang. Lalu mencoba untuk meminjam handphone milik sang paman. Namun ketika dihubungi, tidak sekalipun telepon itu diangkat oleh seseorang yang menemukannya. Akhirnya dia pun masuk ke rumah masa kecilnya. Di sana, Seo Yeon menemukan telepon rumah dan masih dapat digunakan. Dia pun segera menelpon kembali handphonenya yang telah hilang sebelumnya. Namun sialnya, orang itu meminta uang kepada Seo Yeon jika ingin handphonenya kembali. Tak lama setelah itu, orang itu mematikan teleponnya dan ketika dihubungi kembali, nomor yang digunakan ternyata sudah tidak aktif. Kemudian Seo Yeon pergi ke rumah sakit untuk menengoki ibunya yang tengah dirawat. Kembalinya dia dari rumah sakit, telepon rumahnya berbunyi. Sang penelpon mengatakan ibunya akan membunuhnya dan meminta Seo Yeon untuk membantunya. Orang itu juga memberikan alamat rumahnya dan teleponnya kemudian dimatikan. Menyadari alamat yang diberikan oleh sang penelpon adalah alamat yang sama dengan alamat rumahnya, Seo Yeon menganggap itu adalah telepon dari seseorang yang mengerjainya. Pada malam harinya, ketika sedang tertidur, Seo Yeon mendengar suara benda yang terjatuh dan langsung memeriksanya. Setelah diperiksa, ternyata bingkai foto keluarganya terjatuh. Seo Yeon pun langsung membenarkannya. Ketika dia sedang memukul paku, tiba-tiba paku itu masuk ke dalam tembok dan mengeluarkan suara yang cukup menggema. Seo Yeon yang penasaran akhirnya membobol tembok itu. Namun ternyata di dalamnya terdapat ruangan bawah tanah yang cukup creepy. Lalu Seo Yeon memeriksa sekitarnya dan menemukan barang yang sudah ditinggalkan pemiliknya cukup lama. Pandangannya terpanah ketika melihat sebuah buku diari dan menemukan foto seorang gadis. Dia pun meminta paman Sung Ho untuk memeriksa foto itu. Sang paman mengenal gadis itu yang bernama Yong Suk dan ibunya adalah seorang dukun. Dia juga mengatakan kejadian itu terjadi sudah sangat lama dan dia tidak mengingatnya lagi. Ketika di rumah, Seo Yeon menerima panggilan lagi dan gadis itu berteriak minta tolong karena akan dibakar oleh ibunya. Lalu scene berada di tahun 1999. Gadis itu terlihat sedang meringis ketakutan sembari ditarik oleh ibunya yang merupakan seorang dukun. Esok harinya, Yong Suk kembali menelpon Seo Yeon. Dia menanyakan kenapa kemarin dia tak datang ke rumahnya untuk membantunya. Lalu Seo Yeon mengatakan dia melihat fotonya yang ada di buku diari itu dan tertanggal 26 November 1999. Dengan tegas, Yong Suk mengatakan bahwa hari ini adalah tanggal 18 November tahun 1999. Lalu Seo Yeon mengatakan akan ada kecelakaan pesawat pada malam hari ini di Bandara Gimpo. Singkat cerita, ketika Yong Suk sedang makan malam dengan ibunya, dia melihat berita di televisi yang menerangkan bahwa terjadi kecelakaan pesawat di Bandara Gimpo.
Lalu Yongsuk kembali menelpon Soyun. Dia mengatakan bagaimana Soyun bisa mengetahui kejadian kecelakaan itu. Namun Soyun tak menjawabnya. Lalu dia memutar video Seo Taiji yang merupakan idola dari Yongsuk. Soyun juga menceritakan semua orang di masa depan memiliki smartphone. Di sana kita bisa memotret, menonton film, bahkan berbelanja hanya dengan alat itu. Yongsuk pun tak mengerti dan menganggap itu hanyalah bualan semata. Lalu mereka saling bercerita satu sama lain dan akhirnya mereka bersahabat. Pada tanggal 21 November, Soyun kecil bersama dengan ibunya dan ayahnya mendatangi rumah Yongsuk. Mereka berniat akan membeli rumah itu. Kemudian mereka melihat suatu ruangan dan menanyakannya kepada ibu Yongsuk. Dia pun menjawab bahwa ruangan itu adalah kamar putrinya. Lalu dia meminta agar putrinya menyapa Soyun dan keluarganya. Soyun kecil terlihat sangat ketakutan ketika melihat wajah Yongsuk. Lalu Yongsuk kembali menelpon Soyun dan memperdengarkan percakapan antara ayahnya dan keluarganya yang kala itu sedang berada di rumahnya. Soyun sangat terharu mendengarnya karena ayahnya ternyata telah meninggal dunia saat ketika rumahnya mengalami kebakaran. Kemudian Yongsuk menawarkan bantuan kepada Soyun untuk dapat menyelamatkan ayahnya dari kebakaran itu. Pada tanggal 27 November tahun 99, Yongsuk pergi menuju ke rumah Soyun kecil yang berada di kota dan memiliki lokasi yang cukup jauh dari rumahnya. Lalu terlihat Soyun kecil yang kala itu sedang bermain masak-masakan sembari menonton televisi. Di sana juga terlihat kompor yang sedang merebus air dan masih menyala. Tak lama kemudian, ibu Soyun pergi meninggalkan Soyun dan ayahnya yang kala itu sedang tertidur. Tak lama setelah itu, Yongsuk datang dan segera mematikan kompor yang saat itu sedang menyala. Tak lama setelah itu, Soyun menerima telepon dari handphone miliknya yang sudah hilang, lalu melihat luka bakar yang berada di kakinya tiba-tiba menghilang begitu saja. Ruangan yang ada di sana secara tiba-tiba juga mengalami perubahan. Semuanya berubah menjadi bagus dan sangat mewah. Lalu Soyun berjalan menuju kebun yang berada di belakang rumahnya. Dia mendapati kedua orang tuanya saat itu sedang melakukan bercocok tanam. Ketika ayahnya menghampirinya, Soyun tak kuasa menahan haru, lalu segera memeluk orang tuanya. Lalu Soyun kembali ke kamarnya dan menelpon Yongsuk sembari mengatakan terima kasih karena telah menyelamatkan ayahnya. Semenjak hari itu, hubungan mereka menjadi sangat dekat. Mereka juga saling membantu satu sama lain. Lalu Yongsuk memberikan hadiah kepada Soyun dengan cara menguburnya di halaman depan rumahnya. Lalu Soyun mengambilnya. Singkat cerita, setelah keluarganya utuh kembali, Soyun seolah lupa dengan Yongsuk. Dia sangat sibuk menghabiskan waktu bersama dengan kedua orang tuanya. Yongsuk juga beberapa kali menelpon Soyun, namun tidak diangkat. Yongsuk sangat iri dengan kehidupan Soyun yang memiliki keluarga yang sempurna. Sedangkan Yongsuk, dia tetap berada di bawah tekanan orang tuanya yang cukup gila. Pada suatu pagi, setelah mencari tahu di internet, Soyun memberitahu kepada Yongsuk bahwa hari ini adalah hari kematiannya. Dia dibunuh oleh ibunya, lalu mereka merencanakan sesuatu. Singkat cerita, ibu Yongsuk sedang mengambil sebuah belati yang disimpannya di dalam akuarium. Kemudian dia masuk ke kamar Yongsuk
dan langsung menikamnya secara berkali-kali. Tiba-tiba Yongsuk datang dari belakang. Kemudian dia menanyakan kenapa ibunya ingin membunuhnya. Dan lalu dia membunuh ibunya dengan menggunakan alat pemadam api yang disemprotkan ke arahnya dan juga menusuk ibunya hingga mati. Kemudian Yongsuk menelpon Soyun, namun tak menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Hanya dia berkata bahwa dia merasa seperti terlahir kembali kala itu. Besok harinya, Yongsuk terlihat sangat senang karena sudah terbebas dari tekanan orang tuanya. Lalu tak lupa dia juga berbelanja pakaian yang sangat banyak. Di sisi lain, di rumah Soyun kedatangan tamu yaitu Paman Sungho. Dia membawakan stroberi kepada keluarga Soyun. Di saat yang bersamaan pula, Paman Sungho yang kala itu masih muda membawakan stroberi ke rumah Yongsuk. Dan Yongsuk meminta Paman Sungho untuk masuk ke rumahnya. Ketika Sungho akan memasukkan stroberi ke dalam kulkas, Sungho mencium bau busuk yang sangat menusuk hidungnya. Dia pun langsung memeriksanya. Dan setelah dilihat, ternyata itu adalah potongan kepala ibu Yongsuk. Kemudian Yongsuk datang. Karena takut aksinya tersebar, dia berniat untuk membunuh Sungho dengan menggunakan alat pemadam api. Sedangkan di tahun 2019, Soyun mendapatkan telepon dari seseorang yang tidak dikenalinya. Suara itu merupakan suara seorang laki-laki yang meminta tolong. Lalu terdengar suara pukulan dan telepon itu seketika mati. Ketika Soyun kembali ke bawah, dia menanyakan keberadaan Paman Sungho kepada orang tuanya. Akan tetapi,